Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini kita berjumpa lagi, walaupun hanya sebatas layar kaca, namun tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah lalu di pasal pertama. Di pasal pertama atau pembahasan yang telah lalu, kita telah membahas definisi ilmu tauhid dan juga cakupan-cakupan atau pembahasan-pembahasan dalam ilmu tauhid beserta kedudukan ilmu tauhid di antara ilmu-ilmu lainnya. Taib, hayya qabla an nabda'a darsana al-yawm, hayya naftah darsana al-yawm biqira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fardiyatuhu, kewajiban mempelajari ilmu tauhid. Dalam kitab tauhid ini, Syekh Az-Zindani memakai metode tanya jawab atau as-su'al wal jawab dalam kitabnya. Jadi sangat memudahkan para pelajar pemula dalam mempelajari ilmu tauhid, insyaallah. Di sini ada pertanyaan as-su'al. Wa hal ta'allumuhu fardhu 'ainin am fardhu kifayah? Apakah mempelajari ilmu tauhid ini hukumnya fardu ain atau fardu kifayah? Al-jawab, ilmu tauhidi fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin. Mempelajari ilmu tauhid itu hukumnya fardu ain ala kulli muslimin wa muslimah, atas setiap muslim dan muslimah. Wajib ain hukumnya mempelajari ilmu tauhid atas setiap mukallaf, baik itu perempuan atau laki-laki. Mukallaf di sini maknanya adalah dia yang beragama Islam, sudah baligh, berakal, dan juga telah sampai padanya dakwah Rasul, dakwah menyeru kepada tauhid. Fardu ain atau wajib ain. Wajib ain ini maksudnya apa? Ketika individu daripada kita, ketika ada seseorang yang dia itu tidak mempelajari ilmu tauhid, maka dia berdosa, meskipun mungkin keimanannya orang tersebut masih dianggap sah, namun dia berdosa karena meninggalkan fardu ain ini. Fardu ain wajib atas setiap individu, tidak terkecuali. Nah, yang dimaksud ilmu tauhid fardu ain ini adalah ilmu tauhid secara umum, pembahasan ilmu tauhid secara umum. Jadi pembahasan secara umum cukup bagi setiap individu mengetahui, setiap mukallaf mengetahui mengapa, bagaimana ia harus mengenal Allah dan mengapa harus mengenal Allah. Berikut juga argumentasi, dalil-dalil mengapa harus mengimani hal-hal tersebut. Misalkan mengimani Rasul, mengimani iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Itu kita tidak hanya beriman, namun kita juga harus mengetahui alasan mengapa kita harus beriman. Nah, di sini alasan-alasannya kita ketahui insyaallah di ilmu tauhid ini. Bihaitsu yatawaffarul imtina'ul qabali ladal muslimina annahu 'ala dinil haqq. Sehingga diharapkan setiap muslim atau muslimah yang telah mempelajari ilmu tauhid ini terhindar dari kefanatikan suku atau kefanatikan golongan, karena dia telah beragama berdasarkan karena dia yakin, seyakin-yakinnya, bukan karena taklid buta. Dia yakin bahwasanya apa yang dia yakini itu adalah benar karena dia telah mengetahui argumentasinya. Berbeda keyakinan orang yang telah mengetahui dan keyakinan orang yang hanya mengikuti. Wa amma ma zada ala dzalik fa huwa fardhu kifayah. Adapun
selebih daripada ilmu tauhid ini, yang pembahasan umum ini maksudnya adalah pembahasan tauhid secara terperinci, mendalam, seperti argumentasinya yang lebih terperinci lagi, pembahasan yang lebih masuk lagi, lebih mendalam, itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu apabila idza qama bihil qalil minal muslimina saqata 'anil baqi, apabila telah sebagian dari kaum muslimin, misalkan di suatu daerah atau dalam suatu masyarakat, telah mempelajari ilmu tauhid yang terperinci ini, saqata 'anil baqi, maka kewajiban masyarakat lainnya atau muslimin lainnya telah gugur. Nah itu. Namun jika tidak ada dari misalkan satu masyarakat ini, di dalam suatu kaum tidak ada yang mempelajari ilmu tauhid yang terperinci ini, maka termasuknya dosa itu seluruh masyarakat menanggung dosanya gitu. Qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad ayat 19. Jadi di sini apa dalil kita harus mengetahui ilmu tauhid ini? Yaitu dalilnya fa'lam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya dia yang esa, annahu atau annallaha la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Qur'anu kitabut tauhidil akbar. As-su'al wa hal ihtammal Qur'anu bihadzal ilm, apakah Al-Qur'an memberikan perhatian yang khusus terhadap ilmu tauhid ini? Ya jelas pasti. Al-jawab, innal mawdu'al asasi bil Qur'ani huwa mawdu'u ilmi tauhid. Pembahasan yang paling utama, yang paling dasar dalam Al-Qur'an adalah pembahasan tentang ilmu tauhid gitu. Fa anta la tajid, kamu nggak akan menemukan safhatan fi kitabillah, sehalaman saja di Al-Qur'an itu, takhlu minad da'wah ilal imani billah au bi rasulih, yang mana pembahasan itu pasti tidak lepas daripada pembahasan lagi-lagi menyerukan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-imanu billah, atau iman kepada rasul-rasulnya, atau juga iman kepada yaumul akhir, au bil malaikah, au bil kutubil ilahiyah as-sabiqah, au bil qadaril ladzi sannahu Allahu li sayri hadzal kaun. Nah, pasti setiap halaman yang kita baca dari Al-Qur'an ini pasti ada pembahasan tentang tauhidnya, baik itu pembahasan ad-da'wah ilal iman, atau ad-da'wah ilal imani billah, atau juga da'wah ilal akhirah, ilal iman bil yaumil akhir, atau juga ad-da'wah ilal imani bi rasulillah, dan sebagainya. Nah, bahkan pembahasan tentang hukum-hukum muamalah itu tidak terlepas dari pembahasan tauhid dan akan bermuara kepada pembahasan tauhid. Maka pembahasan tauhid ini menjadi pembahasan yang paling urgen, yang paling menjadi dasar daripada diturunkannya Al-Qur'an ini, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para rasul sekalian dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu diutus tidak lain hanyalah untuk menyampaikan dakwah atau risalah tauhid. Nah, itu tadi risalah tauhid, menyeru kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal Qur'anal makki, dan sesungguhnya Al-Qur'an al-Makki atau ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Al-Qur'an yang Makkiyah itu alladzi nuzila bi Makkah, yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW masih di Mekah atau qablal hijrah, diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, limuddati 13 ama, sekitar 13 tahun lamanya. Itu ayat-ayat Makkiyah itu yakadu yakunu kulluhu haulat tauhidi wa ma yattasilu bih,
hampir pembahasan ayat-ayat Makkiyah ini hampir semuanya itu membahas tentang tauhid, wa ma yattasilu bihi, dan apa-apa yang berhubungan dengan ilmu tauhid. Apa saja yang berhubungan dengan ilmu tauhid? Tadi misalkan pembahasan tentang akhirat, itu masuk tentang pembahasan ilmu tauhid. Al-imanu bi Rasulillah. Jadi pembahasan tauhid itu yang kemarin kita yang ada 6 itu al-imanu billah, al-imanu bi Rasulillah, al-imanu bi malaikatillah, al-imanu bi kutubillah, al-imanu bil yaumil akhir, al-imanu bi qadrillahil hakim. Gitu. Wahal i'tana bihil muslimun, dan apakah orang-orang muslim sekalian memberikan perhatian khusus terhadap ilmu tauhid ini? Ya jelas, pasti ya. Al-jawab inna inayatal muslimina bihadzal ilm mustamaddun min inayatul qur'ani bih. Jadi perhatian khusus yang diberikan kaum muslimin terhadap ilmu tauhid ini mustamaddun, terinspirasi atau bersumber dari perhatian atau pembahasan utama yang ada di Al-Quran itu sendiri, yaitu ilmu tauhid. Faqad kana hammuhumul akbar, adapun cita-cita atau keinginan terbesar kaum muslimin ini yang mempelajari ilmu tauhid, yang memberikan perhatian khusus kepada ilmu tauhid adalah ad-da'wah, tujuannya ad-da'wah ila dinillahi bil hikmah. Jadi menyeru atau mengajak kepada agama Allah dengan cara bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu berbeda dengan dialog atau sekedar nasihat. Hikmah itu bisa dengan perbuatan. Nah, ini biasanya hikmah di sini yang memakai ad-da'wah bil hikmah ini biasanya para ulama, para khawasul khawas, yang mana hikmah ini adalah dolatul mukmin, sesuatu yang paling dicari oleh orang-orang mukmin, dan juga menyeru kepada agama Allah bil mau'idatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Ai bima yuqaddimuhu ilmu tauhid min adillatin wa barahin li tathbitil aqidah wa da'watin nas lil imani biha, atau juga dengan menyampaikan dalil-dalil atau argumentasi burhani untuk mengokohkan akidah-akidah kaum muslimin, dan juga menyeru manusia untuk meyakini atau memeluk agama Allah ini, agama Islam. Wastamarat inayatul muslimina bihi muddatan tawilah. Jadi perhatian khusus ini oleh kaum muslimin ini telah berlangsung lama ya, dari lama gitu, dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, insyaallah. Di sini dakwah ini tidak hanya harus di khutbah ya, tidak hanya di mimbar-mimbar. Dakwah itu 3 cara berdakwah adalah tadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Mujadalah, jadil billati hi ahsan ini maksudnya adalah menyampaikan argumentasi berupa burhani atau yang rasional, baik itu bersumber dari akal ataupun bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah itu jadil billati hi ahsan, maksudnya di sini dengan adillah, dengan argumentasinya gitu. Nah, itu tadi ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apa dampak daripada kaum muslimin yang mengabaikan ilmu tauhid ini? As-su'al, malladhi asabal muslimina 'indama ahmalut tauhid? Lamma ahmalal muslimuna bina al-aqidatis sahihah
ketika kaum muslimin mengabaikan fondasi dalam agama Islam ini, yaitu ilmu tauhid atau akidah yang benar, biwasitati ilmi tauhid alladhi yaqumu 'alal ilmi wal yaqin. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya akidah yang benar, perbedaan daripada akidah yang benar atau dan akidah yang batil di sini, yaitu biwasitati ilmi tauhid, dengan perantara ilmu tauhid alladhi yaqumu 'alal ilmi, yang mana dia itu berdiri di atas pengetahuan, ilmu, al-ilmi, mengetahui, wal yakin, dan juga yakin. Jadi tidak hanya mengetahui tapi juga harus yakin. Nah itu ilmu tauhid itu berdiri atas alal ilmi wal yakin. Tidak hanya yakin, maka kita juga harus mempelajarinya gitu. Berbeda orang yang yakin saja dengan orang yang yakin dan dia tahu. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana jika kaum muslimin mengabaikannya? Di sini lama ahmalal muslimuna binal aqidah as-sahihah biwasitati ilmi tauhid alladhi yaqumu 'alal ilmi wal yaqin bada al-khalal. Maka muncullah al-khalal. Al-khalal di sini maksudnya syubhat atau keraguan atau kekacauan, yatasarrabu ila aqaidil katsirina minhum, yang menjangkiti akidah sebagian kaum muslimin ini yang mengabaikan ilmu tauhid. Tasarraba ila a'malihim. Nah, apa namanya? Keraguan ini, syubhat-syubhat ini, kekacauan ini, kerusakan yang menjangkiti akidah mereka ini tidak hanya pada akidah mereka, itu juga keraguan ini juga bakalan berdampak pada amal perbuatan mereka, amal perbuatan sehari-hari mereka gitu. Maka tidak jarang kita lihat misalkan adanya koruptor gitu, misalkan ini ya, itu tidak lepas daripada iman yang lemah, iman yang tidak kokoh gitu. Maka iman yang tidak kokoh itu tasarruf ila a'malihim, berdampak pada amal perbuatannya, pada perbuatan-perbuatan sehari-harinya. Maka kita tidak akan menemukan orang atau seseorang yang imannya sangat kokoh, yang ia meyakini, mengenali hak, meyakini dengan hakul yakin, dan juga mengetahui, mengenali Robnya, itu sulit bagi keraguan itu untuk masuk ke dalam hatinya. Ya, itu bakalan berdampak ketika kita lihat orang-orang atau orang-orang soleh yang akidahnya bersih, insya Allah perbuatannya juga terlepas atau terbebas dari segala keraguan dan juga segala kerusakan gitu. Nah, ketika sudah berdampak pada amal perbuatan mereka gitu, akhadal fasadu fil ittisa', ya sudah, kerusakan terjadi di mana-mana dengan dalam cakupan yang luas. Akhadal fasadu fil ittisa', ya dampak dari kebakaran hutan, orang-orang yang sengaja membakar hutan seperti itu demi ya hanya hawa nafsunya, tidak lain karena apa yang ia yakini tidak kokoh, apa dia hanya beragama tapi tidak benar-benar yakin atas agamanya gitu. Dia tidak mengetahui, kalau seandainya orang-orang seperti itu tahu yang melakukan kemaksiatan atau melakukan segala kerusakan, seandainya mereka tahu atau mengetahui benar-benar dengan yakin, mengetahui dengan benar-benar, ya insya Allah tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Wa akhadal fasadu fil ittisa', maka muncul banyak kerusakan di bumi ini. Hatta sahula ala a'daihim, sampai sahula ala a'daihim, musuh-musuh kaum muslimin ini, musuh-musuh mereka ini ya mudah al-qada'u alaihim, menguasai
hati-hati mereka, wasti'maru biladihim, juga menjajah negara-negara atau daerah-daerah mereka, wastidlaluhum, dan menghinakan kaum muslimin ini yang mengabaikan tauhid ini, fi ardihim wa diyarihim, di tanah airnya dan negaranya. Taib. Al-Khulasah, intisari dari pembahasan pada pasal pertama ini, yuqaddimu ilmu tauhid al-adillah al-aqliyah wa naqliyah ala sihatin wa sidqil aqaidil islamiyah. Jadi ilmu tauhid ini mendahulukan atau menyajikan argumentasi dalam beragama, dalam meyakini, dalam keyakinan kita sehari-hari. Adilah itu atau argumentasi itu bersumber dari akal dan juga bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Keduanya, dalil-dalil ini, dalil-dalil aqliyah wa naqliyah ini, tujuannya apa? Untuk mengokohkan akidah kaum muslimin, akidah Islamiyah kita, agar terhindar dari segala kerusakan, baik itu kerusakan di hati kita, dalam akidah kita, dan juga kerusakan dalam amalan-amalan kita sehari-hari. Yabhathu ilmu tauhid fi majalat iddah. Pembahasan ilmu tauhid di antaranya itu adalah al-imanu billah, menyerukan al-iman kepada Allah, wa kutubih, wa rusulih, wa malaikatihi, wal yaumil akhir, wal qadri khairihi wa syarrihi. Jadi iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, malaikat Allah, juga beriman kepada hari akhir, dan juga takdir dan segala ketentuannya, baik takdir buruk atau takdir baiknya. Asyraful ulumid diniyah wa dunyawiyah wa ilmu tauhid. Pembahasan ilmu atau ilmu yang paling mulia di dunia dan di akhirat, ilmu agama dan ilmu dunia gitu kan, ilmu al-ulumud diniyah adalah wa ilmu tauhid. Jadi pembahasan atau ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu tauhid, li'annahu yata'allaqu billahi rabbil alamin, karena ilmu tauhid ini berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Wa yastamiddu ahammiyatahu, adapun keutamaan ilmu ini bersumber dari min 'azamatil khaliq subhanahu, karena keagungan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri gitu. Wa ta'allumul qadril daruri minhu fardhu ain. Jadi mempelajari hal-hal penting, hal-hal yang primer, hal-hal yang menjadi yang untuk kita amalkan sehari-hari, al-qadrud daruri minhu fardhu ainin. Jadi mempelajari ilmu tauhid yang dasar lah, yang dasar, bisa disebutnya yang dasar atau yang primer, ini hukumnya fardhu ain ala kulli muslimin wa muslimah. Atau tadi pembahasan yang secara umum, ilmu tauhid pembahasan secara umum itu hukumnya fardhu ain. Litathbitil imani billah, untuk mengokohkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa rusulih, wa kutubih, wa malaikatihi, wal yaumil akhir, wal qadri khairihi wa syarrihi. Tadi fardu kifayahnya mempelajari ilmu tauhid secara terperinci gitu. Walaqad ihtamal Qur'anu bi mawdu'at hadzal 'ilm wa kada al-Qur'anul makki ayyaqtasira 'alaiha wa ma yattasilu biha. Walaqad ihtamal muslimun al-awwalun bihi fa'azzu wasadu. Nah, kaum muslimin itu telah lama memberi perhatian besar terhadap ilmu tauhid ini, fa'azzu, maka semakin mereka memperdalam ilmu tauhid, fa'azzu, mereka semakin kuat keimanannya, baik keimanan yang nanti juga akan berdampak pada perilakunya, dan itu sangat menentukan kejayaan umat Islam pada saat itu. Wasadu, dan mereka
Maka dari itu ketika keimanan sudah kokoh karena telah paham, telah mengenali, tahu argumentasi atau dalil-dalilnya, fa'azzu wasadu, mereka semakin kuat dan semakin mendominasi. Orang-orang kaum muslimin ini semakin kuat dan semakin mendominasi orang-orang sekitarnya. Ya seperti kita membaca sejarah ya, Futuhat Makkiyah, Futuhat Islamiyah pada masa-masa silam, masa-masa kejayaan masa-masa kejayaan Islam itu sangat luas. Kenapa bisa sangat luas seperti itu? Karena tidak lain karena keimanan yang dimiliki para pemimpinnya yang kokoh, yang sangat kokoh ini, dan itu tadi menyeru kepada al-imanu billah. Wa 'indama ahmaluhu, adapun jika mengabaikannya, ikhtalat aqaiduhum wa saral khalal ila sulukihim. Itu tadi keraguan atau syubhat sangat mudah untuk menjangkiti akidah-akidah, keyakinan mereka, sampai itu berdampak kepada amal-amalan mereka sehari-hari. Fasta'marul kufaru ardahum wa biladahum, maka orang-orang kafir mudah untuk menjajah mereka, menindas mereka. Ardahum, menindas tanah airnya, juga daerahnya. Baik, itu tadi pembahasan kita telah selesai pada pembahasan pasal pertama. Semoga bermanfaat. Nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.